Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurfatika Firdaus, Fadila Salsabila, dan Sinta Rahmawati akan menerangkan mengenai Delaney Day. Di sini kita memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama, Introduction of Delaney Day. Yang kedua, klasifikasi spesies Delaney Day. Yang ketiga, bahkan dikotomi dan kunci dikotomi. Yang keempat, kunci determinasi. Dan yang kelima, pembahasan spesies Delaney Day. Yang pertama, Introduction of Delaney Day. Apa sih Delaney Day itu? Delaney Day merupakan dikotiledon dengan bentuk habitus herba atau berkayu. Pada umumnya dikotil memiliki variasi repelen atau zat penolak serangga. Terkadang juga mengandung zat tanin dan mengandung sedikit alkaloid. Kebanyakan daunnya tunggal dan beberapa daunnya ada yang majemuk. Umumnya tulang daun menjadi atau palmatus, bunga polipetal, dan jarang apetal. Ginoecium singcarp, kecuali pada Orthodelenidae, ada beberapa apokarp. Ovarium pada umumnya superum, kecuali pada Lepidales dan beberapa anggota Violales. Plasenta beragam dan ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Beberapa ordo dari famili dari Delenidae adalah yang pertama, ordo Delaneales. Pada ordo ini memiliki karakteristik umum, yaitu karpel kebanyakan jelas dengan stamen banyak. Ovulumnya bitegemik dan endospermnya berkembang dengan baik. Yang kedua, ordo Thales. Ordo Thales memiliki ciri umum yaitu sepal imbricatus, filamen jelas atau membentuk kelompok. Yang ketiga ada ordo Malvales. Ciri umum dari ordo ini adalah sepal valvat, filamen monodelphous. Yang keempat ada ordo Violales. Ciri umum dari ordo ini adalah memiliki karpel umumnya 3 periantium. Jarang karpel umumnya 3. Periantium jarang tetramer, kadang-kadang simpetal. Yang kelima yaitu ordo Caparales. Ciri umum dari ordo ini yaitu buah umumnya bertipe khusus seperti kapsul, periantium tetramer, dan tidak simpetal. Yang kedua, klasifikasi spesies Delenidae. Klasifikasi habitus pada Delenia philippinensis yaitu pohon. Pada Camellia sinensis, habitusnya pohon. Pada Malva ficus arboreus, habitusnya semak. Passiflora edulis, habitusnya liana. Loripa indica, habitusnya herba. Sechium edule, habitusnya herba merambat. Dan pada Carica papaya, habitusnya pohon semu. Untuk pola percabangan, semuanya sama yaitu simpodial, kecuali pada Carica papaya, monopodial. Untuk jenis daun, semuanya tunggal, kecuali pada Carica papaya, yaitu tunggal berbagi. Untuk duduk daun, semuanya sama, yaitu tersebar. Untuk pertulangan daun, pada Delenia philippinensis, yaitu Craspedodromus. Pada Camellia sinensis, Brachyododromus. Pada Malva ficus arboreus, Passiflora edulis, dan Sechium edule juga. Carica papaya yaitu Actinodromus. Pada Loripa indica yaitu Craspedodromus.
Untuk perbungaan, semuanya tunggal kecuali Roripa indica, Sechium edule, dan Carica papaya. Untuk jenis kelamin, semuanya biseksual, kecuali pada Sechium edule, dia uniseksual, dan pada Carica papaya, uniseksual dan biseksual. Untuk kaliksnya atau corolla, semuanya lepas kecuali Carica papaya, yaitu bersatu. Untuk stamennya, Dillenia philippinensis lepas, Camellia sinensis lepas, Malvaficus arboreus berkelompok, Passiflora edulis bagian dasar bersatu. Untuk Roripa indica, stamennya lepas, Sechium edule bagian dasarnya bersatu, dan Carica papaya untuk stamennya lepas. Untuk ovarium, semuanya superum, kecuali pada Passiflora edulis, yaitu superum dan Sechium edule inferum. Untuk simetri bunga, yaitu pada Dillenia philippinensis, Camellia sinensis, Malvaficus arboreus, Passiflora edulis, Roripa indica, Sechium edule, dan Carica papaya memiliki simetri bunga actinomorph. Untuk kelamin tumbuhan, semuanya monoecious kecuali pada Carica papaya, yaitu monoecious dan dinoecious. Untuk jenis buah, pada Dillenia philippinensis, yaitu ganda tunggal atau transisi. Dan untuk Camellia sinensis, Malvaficus arboreus, Passiflora edulis, Roripa indica, Sechium edule, dan Carica papaya memiliki jenis buah tunggal. Untuk umur tumbuhan, untuk Dillenia philippinensis dan Camellia sinensis, mereka memiliki umur tahunan. Untuk Malvaficus arboreus, Passiflora edulis, Roripa indica, dan Carica papaya memiliki umur tumbuhan beberapa tahun saja. Dan untuk Sechium edule memiliki umur kurang dari 1 tahun. Untuk karpel, pada Dillenia philippinensis banyak dan lepas-lepas. Pada Camellia sinensis stigma bercabang 3. Untuk Malvaficus arboreus, karpelnya stigma bercabang. Pada Passiflora edulis, stigma bercabang 3. Untuk Roripa indica, stigma bersatu. Begitupun juga Sechium edule, yaitu stigma bersatu. Untuk Carica papaya memiliki karpel stigma bercabang. Untuk pelekatan karpel, Dillenia philippinensis memiliki pelekatan karpel parakarp, Camellia sinensis singkarp, Malvaficus arboreus singkarp, Passiflora edulis juga singkarp, Roripa indica singkarp, Sechium edule singkarp, begitupun juga Carica papaya singkarp. Nah, sekarang yaitu klasifikasi. Untuk klasifikasi Dillenia philippinensis, yaitu kingdomnya plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, subkelas Dillenidae, ordonya Dilleniales, familinya Dilleniaceae, genusnya Dillenia, dan spesiesnya Dillenia philippinensis. Untuk klasifikasi Camellia sinensis, kingdomnya plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Dillenidae, ordo Ericales, familianya Thalassae, genusnya Camellia, dan spesiesnya Camellia sinensis. Untuk klasifikasi Malvaficus arboreus, yaitu kingdomnya plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, subklasisnya Dillenidae, ordonya Malvales, familinya Malvaceae, genusnya Malvaviscus, spesiesnya Malvaviscus arboreus. Untuk klasifikasi Passiflora edulis,
Kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, subkelasnya Dilenidae. Ordonya Phaeolales, familinya Passifloraceae, genusnya Passiflora, spesiesnya Passiflora edulis. Untuk klasifikasi Roripa indica, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, subklasisnya Dilenidae, ordonya Brassicales, familinya Brassicaceae, genusnya Roripa dan spesiesnya Roripa indica. Untuk klasifikasi spesies Secium edule, yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, subklasisnya Dilenidae, ordonya Cucurbitales, familianya Cucurbitaceae, genusnya Secium dan spesiesnya Secium edule. Untuk yang terakhir, klasifikasi Carica papaya, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, subklasisnya Dilenidae, ordonya Brassicales, familinya Caricaceae, genusnya Carica dan spesiesnya Carica papaya. Untuk bagian 3, bagan dikotomi dan kunci dikotomi akan dijelaskan oleh Sinta Rahmawati. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan Nita Fatihah yang mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi mengenai Dilenidae, dan saya akan membahas mengenai bagan dikotomi dan kunci dikotomi serta kunci determinasi dari Dilenidae. Langsung saja kita mulai dari bagan dikotomi konsep dari Dilenidae. Bisa dicermati bersama-sama ya teman-teman. Dilenidae, kita akan mempelajari bagan dikotomi konsep dari Dilenidae dengan 7 spesimen spesies yang ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 terdiri dari nomor 1A, 1B, merupakan kelas dengan klasifikasi perbungaan tunggal dan majemuk. 1A perbungaan tunggal terdiri dari spesies 1, 2, 3, 4, sedangkan perbungaan majemuk terdiri dari spesies nomor 5, 6, 7. Kemudian nomor 2A, jenis buah transisi dan tunggal. 2A jenis buah transisi, spesies Dilenia philippinensis. Kemudian jenis buah tunggal yang terdiri dari spesies 2, 3, dan 4. Nomor 3, pola percabangan simpodial dan monopodial. Simpodial terdiri dari spesies nomor 5 dan 6. 3B monopodial, spesies Carica papaya. Kemudian nomor 4A dan 4B berdasarkan karpelnya. 4A karpel stigma bercabang terdiri dari spesies 2 dan 4, sedangkan karpel stigma bercabang 3 dengan spesies Marva ficus arboreus. Nomor 5 terdiri dari pertulangan daun Craspodromus dan Actinodromus. 5A spesiesnya Roripa indica. 5B spesies Secium edul. Kemudian nomor 6A dan B habitus. Habitus 6A pohon, spesies Camellia sinensis. 6B habitus liana dengan spesies Passiflora edulis. Selanjutnya adalah kunci dikotomi dari Dilenidae. 1A perbungaan tunggal, 1B perbungaan majemuk, 2A jenis buah transisi, 2B jenis buah tunggal, pola percabangan 3A pola percabangan simpodial, 3B pola percabangan monopodial, 4A karpel stigma bercabang, 4B karpel stigma bercabang 3, 5A pertulangan daun Craspododromus, 5B pertulangan daun Actinodromus, 6A habitus pohon, 6B habitus liana. Selanjutnya adalah kunci determinasi dari Dilenidae. Baik, langsung saja kita mulai. Spesies nomor 1, Dilenia philippinensis. Kunci determinasinya A1, A2, A3, A5, A6. A1 perbungaannya tunggal. A2 jenis buahnya transisi. Kemudian
A3 pola percabangannya simpodial. A5 pertulangan daunnya Craspodromus. Kemudian A6 habitusnya pohon. Spesies nomor 2 Camellia sinensis. Kunci determinasinya A1, B2, A3, B4, A6. A1 jenis perbungaannya tunggal. B2 jenis buahnya tunggal. A3 pola percabangannya simpodial. B4 karpelnya stigma bercabang 3. Kemudian A6 habitusnya pohon. Kemudian spesies nomor 3 Malva ficus arboreus. Kunci determinasinya A1. A1 perbungaannya tunggal. B2 jenis buahnya tunggal. A3 pola percabangannya juga simpodial. A4 karpel stigma bercabang. Kemudian B5 pertulangan daunnya actinodromus. Spesies nomor 4 Passiflora edulis. Perbungaannya dia tunggal. A1 B2 jenis buahnya tunggal. A3 pola percabangannya simpodial. A4 karpelnya stigma bercabang 3. A4 maksudnya saya B4 stigma bercabang 3. Kemudian B6 habitusnya adalah liana. Kemudian B5 terlewat, pertulangan daunnya actinodromus. Kemudian spesies nomor 5 Roripa indica. Kunci determinasinya B1. B1 perbungaannya dia majemuk. Kemudian B2 jenis buahnya tunggal. Kemudian A3 pola percabangannya simpodial. Kemudian A5 pertulangan daunnya Craspedodromus. Kemudian spesies nomor 6 Sechium edul. B1 perbungaannya dia majemuk. Kemudian B2 jenis buahnya tunggal. Kemudian A3 pola percabangannya simpodial. B5 pertulangan daunnya actinodromus. Kemudian spesies terakhir Carica papaya. Kunci determinasinya dimulai dari B1 perbungaannya dia majemuk. Kemudian B2 jenis buahnya dia tunggal. Kemudian B3 pola percabangannya adalah monopodial. Kemudian A4 dia memiliki karpel stigma bercabang. Kemudian B5 pertulangan daunnya actinodromus. Kemudian A6 habitusnya adalah pohon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekanita saya, Fadila Salsabila. Kepadanya saya persilakan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sinta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai pembahasan dari spesimen Dilenidae. Nah, spesimen yang pertama ada Dilenia philippinensis. Tinggi dari tanaman ini yaitu 10 sampai dengan 15 meter. Memiliki sistem akar yang tunggang dan berwarna putih kotor. Batangnya tegak, berkayu, bulat, percabangan simpodial dan warnanya coklat kehijauan. Daunnya tunggal, bagian pangkalnya tumpul, sedangkan pada ujungnya itu runcing dan pada bagian tepinya bergerigi. Perbungaan tunggal, keluar dari ujung batang atau dari ketiak daun. Memiliki kelopak yang berbentuk jorong, melekuk ke dalam, dan memiliki warna hijau keputihan. Sedangkan pada bagian mahkotanya memiliki bentuk bintang dengan warna putih.
Buah dari Dillenia philippinensis adalah buah yang bertipe buni, berbentuk bulat dan memiliki warna putih kehijauan. Tumbuhan ini bisa tumbuh liar di hutan primer dan hutan sekunder, atau bisa juga di tempat yang memiliki curah hujan tinggi namun tidak tergenang air, dan bisa tumbuh juga di berbagai macam jenis tanah, baik itu di tanah liat maupun hingga tanah yang berpasir. Tumbuhan ini memiliki khasiat sebagai obat sariawan, obat memperkuat kandungan, obat kuat untuk wanita yang sedang hamil, dan juga bisa sebagai penyegar badan. Yang kedua ada Camellia sinensis. Camellia sinensis sendiri merupakan spesies tanaman yang daun dan pucuk daunnya bisa digunakan untuk membuat teh. Beberapa jenis teh yang berasal dari tanaman ini yaitu ada teh putih, teh hijau, teh merah, atau juga teh hitam. Tanaman ini diperkirakan asalnya itu dari daerah pegunungan Himalaya dan pegunungan yang berbatasan dengan RRC, India, dan Burma. Umumnya, Camellia sinensis tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis yang memiliki ketinggian 200 sampai dengan 2300 meter dpl dan suhu cuaca di antara 14 sampai dengan 25 derajat Celcius. Tanaman ini merupakan tanaman perdu bercabang-cabang dan berbatang bulat. Daun teh berbentuk jorong dengan tepinya bergerigi. Helaian daunnya memiliki warna hijau mengkilap. Bunga teh memiliki warna putih dan ada di bagian ketiak daun. Memiliki aroma yang harum dan diameternya itu 2,5 sampai dengan 4 cm. Biasanya berdiri sendiri atau saling berpasangan dua-dua. Tanaman ini memiliki buah yang berbentuk pipih bulat dan terdapat 1 biji dalam masing-masing buah dengan ukuran sebesar kacang. Saat masih muda, buahnya itu berwarna hijau dan berubah menjadi coklat saat sudah matang. Perbanyakannya dengan biji, stek, sambungan, atau bisa juga dengan cangkokan. Selanjutnya ada Malvaviscus arboreus. Malvaviscus arboreus berasal dari Amerika Tengah, Meksiko, dan pantai Teluk Amerika Serikat, terutama sebagai semak tumbuhan bawah di pesisir Texas dan Louisiana. Bisa tumbuh hingga 4 meter dengan cabang yang jaraknya itu cukup padat pada batang. Daunnya memiliki bentuk oval atau pedang dengan panjang 4-10 cm. Memiliki ujung yang runcing dan pinggir yang bergerigi. Bunganya baik tunggal atau bergerombol terlihat menggantung ke bawah. Macam bunga tunggal, karangan bunga racemosa diaxilar, dan simetri bunganya itu actinomorph. Mahkota bunganya memiliki warna merah dengan jumlah 5 mahkota, sedangkan pada bagian kelopaknya itu berwarna hijau yang jumlahnya ada 5. Memiliki benang sari yang cukup banyak, berwarna kuning. Terus juga terdapat pula daun penumpunya yang berwarna hijau dengan tipe epicalix. Di bagian tengah dari si bunga ini ada tangkai putik yang memiliki bentuk silinder menjulur keluar dari bunga dengan serbuk sari di atasnya. Yang keempat, Passiflora edulis. Biasa disebut sebagai markisa ungu, termasuk dalam sistem perakaran serabut, di mana akarnya itu berwarna kuning kecoklatan dan bisa tumbuh menjalar.
Batang dari tanaman ini tumbuh menjalar atau memanjat dengan bentuknya yang bulat dan ditumbuhi rambut-rambut halus yang rapat. Panjangnya 1,5 sampai 5 meter. Di batangnya ada daun yang tersebar secara spiral dan terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daunnya memiliki bentuk hati dengan terdapat 3 tonjolan membulat pada ujungnya yang runcing. Permukaan daunnya berambut halus dan rapat. Markisa memiliki bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun. Panjang bunganya 2-3 cm. Umumnya memiliki warna hijau dan ungu. Biji tanaman dari buah markisa memiliki bentuk yang bulat pipih. Sementara si buahnya ini termasuk ke dalam buah buni, di mana seluruh buah diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut. Bentuk buahnya itu bulat dengan warnanya hijau bercorak hijau tua dan akan berwarna merah kuning jika sudah matang. Yang kelima, Roripa indica. Tinggi dari tanaman ini 10 sampai dengan 50 cm. Memiliki batang beralur dan bercabang-cabang dari dasar. Memiliki daun yang tersusun secara spiral dengan panjang 4-10 cm dan lebar 2-4 cm. Tepi daunnya bergelombang sampai rata. Memiliki bunga yang jumlahnya cukup banyak. Kelopaknya berjumlah 4, berwarna hijau kekuningan, tegak dan menyebar, sedangkan mahkotanya itu berwarna kuning cerah dan jumlahnya ada 4. Buah silike atau polong berkatup 2, linear, terlihat sedikit bengkok dan berparuh. Panjang dari buahnya itu 15-25 mm dan lebarnya 0,5 mm, berbentuk silindris. Bijinya terlihat sedikit berpetak-petak. Bagian yang dekat dasar 1 baris dan bagian lainnya di atasnya 2 baris kecil, memiliki warna coklat sampai merah kecoklatan, bentuk bulat. Roripa indica tumbuh pada lahan garapan yang lembab di sepanjang pinggiran sungai dan jalan dengan ketinggian 0-2000 meter dpl. Daun dari tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai obat diare atau bisa juga sebagai obat untuk masalah uterin. Yang keenam, Syzygium edule. Syzygium edule atau yang di Jawa Barat dinamakan gambas dan di Jawa Tengah itu biasa disebut waluh Jipang. Memiliki batang yang kecil tapi sangat panjang. Buahnya itu berbentuk seperti bola lampu dan beralur-alur sebanyak 5-10 buah. Buahnya sendiri itu lunak, berdaging, dan mengandung air yang cukup banyak. Di bagian permukaan buahnya ada bulu-bulu yang tajam dan jarang seperti duri. Biji buahnya sendiri itu besar dan lunak. Daun dari labu siam berlekuk menjari dan dangkal serta berbulu tajam. Daunnya memiliki aroma sedap hingga daun mudanya itu enak disayur. Tanaman mempunyai akar tunggang dengan akar samping yang agak dalam dan kuat. Labu siam bisa ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi tempat yang berhawa sejuk dan lembab adalah tempat yang cocok atau yang paling disukai oleh tanaman ini. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Carica papaya. Jenis akarnya adalah akar tunggang, berwarna putih dan sedikit kekuningan. Batangnya memiliki bentuk seperti bulatan-bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Nah, batang dari pepaya ini memiliki lubang seperti rongga-rongga. Daunnya memiliki bentuk seperti daun tunggal, memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Daunnya sendiri memiliki tangkai daun dan sedikit meruncing di bagian ujungnya.
Warna daun dari pepaya ini adalah hijau pekat dan licin. Bunga dari pepaya yaitu jenis bunga majemuk, memiliki warna yang kekuningan, bentuknya itu menyerupai lonceng atau trompet. Sementara buah pepaya merupakan jenis buah tunggal, di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Buah pepaya saat masak akan berwarna kejinggaan. Pepaya memiliki biji-biji yang cukup banyak di dalamnya. Tanaman pepaya memiliki nilai ekonomi tinggi karena mempunyai banyak kegunaan, baik itu di bagian buah, akar, batang, daun, maupun bunganya. Mungkin cukup materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan apabila teman-teman masih bingung atau kurang paham tentang materi kami, bisa ditanyakan kepada kami, para presentator. Kami akan bantu menjawab dan menjelaskan agar teman-teman bisa paham. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.